Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ba'. Bab ini menerangkan tentang jual beli. Babul Ba' ini menandai bagian yang kedua dari fikih. Fikih itu ada 4 macam pembagian secara umum. Yang pertama ubudiyah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, yang keempat adalah al-qadha wal jinayah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan dan yang berkaitan dengan hukum tata negara. Mempelajari hukum muamalah ini atau hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, menurut para ulama hukumnya adalah fardu ain bagi orang yang melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli dan lainnya. Di dalam Ibnu Ruslan mengatakan wal bai'i lil muhtaji litabayu'i wa dhail ahkami fi sana'i. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah melarang praktek jual beli yang ada di pasar kecuali bagi orang yang setelah belajar ilmu fikih. Dia mengatakan la yabi'u fi sukina illa man tafaqqah wa illa akala riba sya'a am aba. Oleh karenanya belajar ilmu muamalah ini hukumnya sama dengan belajar di dalam bab-bab ubudiyah, karena kita tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Dalam fikih muamalah selalu diawali dengan babul ba', karena al-ba' ini ummul muamalah. Pokok daripada muamalah itu induknya adalah jual beli. Al-ba' yang dimaksudkan dengan ba' jual beli secara bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Mutlaknya muqabalah sesuatu dengan sesuatu. Muqabalah itu berbanding. Sesuatu berbanding sesuatu. Baik sesuatu yang berbanding itu bernilai harta atau tidak bernilai harta. Sebagaimana banyak digunakan di dalam Al-Qur'an, misalnya innal ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Jadi sesuatu yang berbanding dengan sesuatu yang lain itu namanya ba' muqabalatu syai'in bi syai'in. Misalnya saling anjang sana juga dikatakan ba' lughatan secara bahasa. Tetapi yang dimaksudkan jual beli secara syarak adalah muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsusin. Mal, benda yang bernilai harta berbanding dengan benda yang bernilai harta dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam ilmu fikih. Ta'rif ini adalah salah satu ta'rif umum yang disampaikan oleh ulama. Namun sebagian ulama menyatakan ta'rif wa syar'an muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Ta'rif ini ta'rif yang kurang sempurna karena belum dapat memberikan pengertian yang gamblang mengenai jual beli. Karena singkat sekali, muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Menurut sebagian ulama, ta'rif jual beli yang mendekati sempurna adalah akdu muawadatin maliyatin yufidu atau yaktadi milka ainin au manfaatin ala dawam. Sebagian ulama menambah lagi la ala wajhil kurbah. Jadi yang dikatakan jual beli, ta'rif yang paling mendekati sempurna sehingga mudah dipahami adalah yang dikatakan jual beli itu adalah pertama adalah akdu muawadatin. Yang pertama adalah akad. Maka jual beli itu sebenarnya adalah transaksi. Apa yang dikatakan akad? Akad itu adalah secara bahasa adalah robtu, ikatan. Jika dikaitkan dengan muamalah, yang dimaksud akad itu adalah transaksi, ikatan antara akid pihak pertama dengan akid pihak kedua. Di dalam jual beli berarti harus melibatkan akiden, 2 orang yang berakad, yaitu baik dan mustari. Oleh sebab itu
Akad B ini atau hal-hal yang bersifat akad pasti melibatkan dua pihak, karena tidak bisa dikatakan ikatan kalau hanya satu pihak. Misalnya dalam jual beli, maka bukan dikatakan jual beli kalau ada satu pihak saja, ada baik, tidak ada mustari, maka bukan jual beli. Atau sebaliknya, ada mustari, tidak ada baik, maka bukan jual beli. Dengan demikian, praktek-praktek transaksi ekonomi atau maliyah yang tidak melibatkan dua pihak sebagai akiden tidak dapat dikatakan sebagai akad. Misalnya seperti kalau kita di bandara ada kotak yang berisi bermacam-macam minuman, lalu kita masukkan koin ke dalamnya, keluar minuman. Praktek seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai akad, karena tidak ada dua pihak. Pihak pertama mungkin saya, dalam gambaran umum mungkin saya dikatakan membeli dalam gambaran umum. Tetapi dalam istilah syar'i tidak bisa dikatakan praktek jual beli. Kenapa? Karena saya misalnya bertindak sebagai pembeli, bermaksud membeli minuman yang dalam kotak itu. Lalu saya masukkan. Lah yang jual siapa? Kan tidak ada. Maka ini tidak memenuhi prinsip yang disebut dengan akad, karena akad adalah ikatan. Ikatan pasti melibatkan dua pihak. Kalau satu pihak tidak mungkin diikat. Dengan demikian maka rukun daripada jual beli yang pertama adalah akid atau pelaku akad yang berisi dua orang atau dua pihak yang disebut dengan baik sebagai penjual, yang kedua adalah pembeli, mustari sebagai pembeli. Nah, kesepakatan dua pihak ini kemudian diutarakan dalam bentuk transaksi. Kalimat yang diutarakan dalam transaksi itu disebut dengan syarat. Oleh sebab itu akad itu pertama harus terdiri dari dua orang, dua pihak yang saling berakad. Yang kedua, kesepakatan dua pihak ini harus didasarkan pada kesepahaman antara pihak satu dan pihak yang kedua. Kalau pihak satu kedua memiliki paham yang berbeda, maka bagaimana mungkin terjadi sebuah ikatan? Misalnya, pihak pertama bermaksud melakukan transaksi jual beli, sementara pihak yang kedua bermaksud melakukan akad yang lainnya, maka bukan dikatakan sebagai akad karena tidak ada kesepahaman. Sebab yang namanya ikatan harus dilandaskan pada kesepahaman. Misalnya seperti dalam praktek, nanti di belakang kita akan membahas tentang masalah akad nakluliyat. Nakluliyat itu artinya ketika objek yang diperjualbelikan itu, yang bermaksud akan diperjualbelikan itu adalah benda najis, dalam hukum fikih tidak boleh diperjualbelikan. Nanti akan kita bahas. Para ulama kemudian memberikan solusi. Kalau diperjualbelikan tidak boleh, tetapi kalau nakliyat itu boleh. Nakliyat itu maknanya mengalihkan kekuasaan. Misalnya, saya menguasai satu karung kotoran sapi. Kalau kotoran sapi ini saya jual, maka tidak sah karena benda yang najis. Agar supaya bisa beralih kekuasaan ini dan saya mendapatkan imbalan, kata para ulama, caranya lakukan dalam transaksi namanya nakliyat. Misalnya ada Zaid mencari kotoran kambing, saya kebetulan punya satu karung kotoran kambing untuk pupuk misalnya. Maka saya bisa mengatakan, sudah, kotoran sapi ini saya alihkan kepada kamu kekuasaannya dengan imbalan 10.000. Nah, artinya uang 10.000 itu bukan sebagai muqabalah, bukan imbalan atas benda najisnya, tapi imbalan atas mengalihkan kekuasaan. Praktek ini bukan dikatakan sebagai akad jual beli, tapi namanya nakluliyat. Nah, praktek nakliyat ini akad ini dapat terlaksana tentu harus dipahami atas kesepahaman antara pihak nakil dan mangkul ilehnya.
bahwa uang yang dia berikan kepada saya bukan sebagai imbalan kotoran sapi ini, tapi semata-mata sebagai imbalan atas pemindahan kekuasaan. Dan saya ketika melepaskan tadi bukan bermaksud mengalihkan kepemilikan, tetapi bermaksud mengalihkan kekuasaan. Baru dikatakan sebagai akad nakliyat. Tetapi kalau pelaku pihak pertama dan pihak kedua memiliki paham yang berbeda, misalnya saya pernah baca di Fathul Mu'in, di Bajuri, oh kalau jual celetong itu tidak sah, caranya nakliyat. Kebetulan ada orang mau beli kotoran sapi, dia tidak pernah ngaji, oh ya tidak apa-apa sudah saya jual dengan maksud nakliyat. Sementara yang membeli karena tidak pernah ngaji, pahamnya yang maksud membeli kotoran sapi, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada akad. Saya memahami nakliyat, yang situ memahami jual beli, maka bukan dikatakan sebagai akad. Oleh karena itu betul sekali akad muamalah itu tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik kecuali dengan memahami bagaimana praktek akad muamalah itu. Bagaimana? Ya belajar. Kalau tidak, wa illa akala riba sya'a am abah, meskipun sama prakteknya. Yang kedua, akad jual beli tadi adalah akdu muawadhah. Yang kedua muawadhah. Muawadhah itu maknanya adalah timbal balik atau barter. Artinya, misalnya saya membeli kacamata ini, uang 100.000 ini sebagai ganti daripada uang kacamata ini. Oleh sebab itu muamalah akad jual beli itu dilandaskan pada praktek tamlik wa tamalluk. Maka muawadhah itu sejatinya adalah tamlik wa tamalluk minal janiben, dari pihak baik dan dari pihak mustari. Dari pihak baik mengalihkan kepemilikan mabek kepada mustari, kemudian mustari mengalihkan kepemilikan saman kepada baik, itu tamlik. Tamaluknya dari pihak baik menerima kepemilikan saman dari mustari, dari pihak mustari menerima kepemilikan mabek dari pihak baik, atau tamlik wa tamaluk minal janibin. Oleh sebab itu di dalam akad muamalah jual beli ini, tamlik wa tamalluk itu dapat terlaksana apabila satu pihak dengan pihak yang lain saling memahami atau saling mengetahui apa yang dia milikkan. Kalau dia tidak tahu, bagaimana mungkin dia memilikkan? Oleh sebab itu di dalam akad muamalah, akad jual beli ini, rukun yang kedua adalah ma'qud alih, objek yang dialihkan kepemilikannya, yang isinya min jihatil baik, dari sisi baik namanya mabek, dari sisi mustari namanya saman. Dari pihak mustari menyerahkan kepemilikan saman, dari pihak baik menyerahkan kepemilikan mabek atau benda yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu di dalam akad yang dimaksud tamlik ini menyerahkan kepemilikan, bukan melepaskan kepemilikan. Beda antara menyerahkan dengan melepaskan. Kalau menyerahkan itu kepemilikan mabek dari baik dipindah kepada mustari dan sebaliknya. Kalau melepaskan itu kepemilikan atas benda dilepaskan dan tidak dialihkan ke siapa-siapa, itu melepaskan. Di dalam hukum Islam atau fikih dimungkinkan seseorang itu mengalihkan, juga dimungkinkan melepaskan. Contoh kalau melepaskan itu dalam akad wakaf, itu melepaskan, bukan mengalihkan. Seperti dalam masalah kalau saya mencari ikan di sungai, ikan itu masuk ke perangkap saya, maka ikan milik saya. Kemudian saya punya hak, boleh untuk melepaskan lagi. Saya lepaskan lagi ke sungai, maka ikan itu bukan milik saya dan bukan milik siapa-siapa. Itu namanya izalatul milki, bukan tamlik. Akad jual beli bukan itu, tapi mengalihkan kepemilikan. Maka muawadhah adalah tamlik wa tamalluk.
Objeknya disebut dengan ma'qud alaih yang isinya mabe dan saman. Maliyatin. Maliyatin ini sesuatu yang bernilai harta. Dalam jual beli, objek yang bisa ditamlik wa tamalluk harus objeknya itu punya nilai. Kalau tidak punya nilai maka tidak boleh. Ada dua ketentuannya. Ma'qud alaih itu ketentuan pokoknya harus memenuhi dua. Yang pertama, benda yang bisa diakati jual beli itu baik saman atau musaman, yang pertama harus benda yang bisa dimiliki. Karena tadi praktek jual beli kan muawadhah. Muawadhah itu ada tamlik wa tamalluk. Maka kalau benda tidak bisa dimiliki, bagaimana mungkin dapat ditamlik wa tamalluk? Benda yang bisa dimiliki itu adalah benda yang suci, baik benda itu bernyawa atau benda yang tidak bernyawa. Maka benda-benda yang tidak bisa dimiliki tidak boleh ditamlik wa tamalluk. Di dalam ketentuan hukum Islam, benda itu tidak semuanya bisa dimiliki. Ada benda itu bisa dimiliki, ada benda tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Ada benda yang tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Benda yang bisa dimiliki adalah benda baik bernyawa atau tidak bernyawa yang suci. Itu bisa dimiliki. Yang kedua, ada kan benda itu tidak bisa dimiliki tapi bisa dikuasai. Seperti benda najis. Benda najis itu dimiliki tidak bisa, tapi bisa dikuasai. Apa beda milik sama kuasa? Kalau milik itu kekuasaan atas benda itu berkaitan langsung dengan bendanya, sehingga benda tadi itu bisa dimukobalah dengan benda yang lain, itu milik namanya. Tetapi kalau kuasa, kekuasaan atas benda itu hanya sebatas wad'ul yad. Dia berhak untuk menggunakannya, tetapi dia tidak boleh untuk mengalihkan kepemilikan kepada orang lain atas bendanya, karena tidak bisa dimiliki. Seperti benda najis, kotoran sapi misalnya. Kalau saya punya kotoran sapi 1 karung, bukan berarti itu milik saya, tetapi itu hak saya. Saya yang paling berhak untuk menggunakannya, ahakku bihi. Maka kotoran sapi diperjualbelikan tidak sah karena tidak bisa dimiliki. Kalau tidak bisa dimiliki, bagaimana mungkin bisa mengalihkan kepemilikan? Bagaimana mungkin bisa tamalluk, mengalihkan kepemilikan kepada orang lain? Yang ketiga, ada kalanya benda itu tidak bisa dimiliki, tidak bisa dikuasai, dan juga tidak bisa dimiliki dan tidak dikuasai. Milik tidak, kuasa tidak. Sehingga umpama ada orang yang menguasai secara hukum zahir, hakikat secara syar'i dia tidak dikatakan sebagai penguasanya. Kalau ada orang yang menyerobot mengambilnya, bukan dikatakan sebagai orang yang ghosab. Misalnya seperti al-fawasikul khomsi. Dalam hukum Islam itu ada 5 hewan yang tidak boleh dipelihara. Dalam madzhab Syafi'i, memeliharanya itu haram, wajib melepaskannya. Dan umpama dia itu memelihara, hakikatnya dia itu tidak menguasai. Sehingga kalau ada orang mengambilnya, itu bukan dikatakan sebagai ghosab. Disebut dengan al-fawasikul khomsi. Seperti yang pertama, fawasikul khomsi itu al-hid'ah. Hid'ah itu raja wali. Apa raja wali? Seperti burung. Ini. Kemudian al-ghurab abqa. Ghurab abqa itu gagak. Apa gagak itu bahasa Indonesia, gagak itu. Yang ketiga adalah fa'roh, tikus. Jadi kalau ada orang ngingu tikus, hakikatnya dia itu bukan pemiliknya dan tidak bisa menguasai. Ada orang ngingu raja wali, dia bukan pemiliknya dan tidak menguasai, bahkan haram memeliharanya.
kata mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah hayyah, ular dengan segala macam jenisnya. Nah, ini sekarang kan banyak diperjualbelikan ular. Ular kan banyak sekarang, ada ular itu yang menjadi istiqnas, memang sudah untuk lil istiqnas karena warnanya. Itu banyak diperjualbelikan. Nah, dalam mazhab Syafi'i memelihara ular itu hukumnya haram. Karena termasuk fawasikul khamsi, dan memang disunnahkan, Rasul mensunnahkan untuk membunuh ular dimanapun berada, tetapi ba'dal indar wal adzan, setelah diindar dulu baru sunat dibunuh. Maka kalau ada orang ngingu ular, memelihara ular, hakikatnya secara hukum syar'i dia itu bukan pemiliknya dan bukan penguasanya. Artinya umpama saya ambil, saya tidak dikatakan sebagai pencuri dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang gosop. Tapi urusan ditangkap hansip ya jangan tanya saya nanti. Tapi secara hukum syar'inya, karena tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai, bahkan dia harus melepaskannya dan sunat dibunuh ba'dal indar. Yang kelima adalah al-kalbul akur. Kalbun akur itu anjing yang tidak mu'allam lisaid istiyat wal hirosah, anjing yang tidak dilatih untuk berburu dan menjaga. Karena memelihara anjing itu ada keringanan, boleh lil istiyat wal hirosah, selain itu tidak boleh. Maka dan sunat dan termasuk hewan yang pengganggu, yang fawasikul khamsi, maka tidak boleh dimiliki, tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dikuasai. Nah, di dalam kaitan jual beli, karena tadi tamlik wa tamalluk, hakikat jual beli itu tamlik wa tamalluk, maka harus dari golongan yang pertama tadi, benda yang bisa dimiliki. Kalau dimiliki pasti bisa dikuasai. Maka benda yang tidak bisa dimiliki, apalagi benda yang tidak bisa dikuasai sama sekali, tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang kedua, harus satu bisa dimiliki, ini syarat pokoknya. Yang kedua, maliyah itu adalah maksudnya benda yang bisa dimiliki dan punya nilai. Tidak semua benda yang bisa dimiliki itu punya nilai. Terkadang ada benda dimiliki bisa tapi tidak bernilai. Nah, tidak bernilai itu ada dua macam sebabnya. Ada kalanya sama sekali tidak dapat dimanfaatkan, atau justru membahayakan, atau karena sedikit sekali, atau punya manfaat tapi tidak dianggap oleh syarak, itu tidak bernilai. Misalnya seperti satu biji gandum atau satu biji beras. Satu biji beras itu ada manfaatnya sebenarnya, dimakan bisa, tapi tidak ada nilai. Kenapa? Karena sedikit. Kalau dikumpulkan satu kresek baru punya nilai. Tapi kalau hanya satu biji maka tidak bisa. Beras satu biji ini dimiliki bisa karena suci bendanya, bahkan bermanfaat. Tapi saya perjualbelikan tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena tidak punya nilai. Kenapa harus punya nilai? Karena prinsip jual beli tadi muawadhah, yakni tamlik wa tamalluk. Tamlik wa tamalluk itu adalah muqabalatu syai' mal bimalin. Maka benda yang diperjualbelikan itu harus punya nilai sehingga layak untuk ditukar dengan benda yang lainnya. Kalau tidak punya nilai maka tidak sah untuk diperjualbelikan, seperti satu biji gandum. Atau punya nilai tapi tidak dianggap syar'i. Misalnya manfaatnya itu manfaat yang mukhalafah syar'i, menyalahi ketentuan syarak, seperti alatul malahi, maka tidak sah hukumnya. Kenapa? Meskipun punya nilai, punya manfaat, tapi nilai dan manfaat itu menyalahi ketentuan syarak, maka tidak sah diperjualbelikan. Dan benda yang dipunya nilai ini tidak harus antara uang dengan benda yang lainnya. Tidak harus antaranya dari pihak mustari adalah benda yang menjadi alat tukar jual beli yang sah, yang dari pihak mabaek benda yang bukan alat tukar jual, tidak harus. Meskipun dua-duanya itu bukan
salah satunya itu bukan uang, boleh tidak apa-apa, itu namanya jual beli. Jadi jual beli itu muawadhah itu secara umum mal, baik salah satunya berupa uang atau dua-duanya berupa uang atau dua-duanya bukan berupa uang, itu namanya jual beli. Kalau dalam istilah kita barter, misalnya saya punya beras 1 kilo, saya tukar dengan sarung, itu barter namanya, jual beli namanya. Karena sarung dimuqabalah tamlik wa tamalluk dengan beras. Saya punya baju, saya tukar dengan sarung, yang namanya jual beli. Jadi jual beli tidak harus dari pihak pembeli pakai uang, pihak penjual pakai benda, tidak harus. Oleh sebab itu yang perlu diperhatikan, seringkali kita itu tukar makanan, ijol-ijolan panganan, itu tidak boleh, karena itu jual beli, dan makanan itu tergolong benda ribawi yang harus ada syaratnya. Misalnya saya baru datang undangan dapat berkat, teman saya juga punya berkat, ditelok kok gak patik cocok iwae, saya nggak begitu suka kambing misalnya, teman saya seneng kambing, kebetulan berkatnya itu ikannya ikan daging sapi, ijol berkati. Lu ijol itu namanya jual beli. Ijol ini kebetulan objek yang diperjualbelikan adalah makanan. Nah nanti kita bahas dalam bab riba, ada aturannya ketat, yang intinya makanan yang sudah matang jadi kalau ditukarkan itu pasti tidak memenuhi persyaratan ribawi dan tergolong praktek riba yang hukumnya dosa, yang menurut Ibnu Hajar Al-Haytami minal kabair, bukan shaghair. Jadi ini sering kita tidak perhatikan, kan saya tidak menjual, yaitu namanya menjual dalam hukum Islam. Teman saya punya kerupuk, saya punya kerupuk, ijol kerupuk, maka tidak boleh. Saya punya kopi, teman saya punya teh, kopi ijol karo teh, tidak boleh, hukumnya haram, bahkan tergolong dosa besar. Kenapa? Itu adalah ribawi yang tidak memenuhi persyaratan. Kenapa kok karena tadi muawadhah, tamliku malin bimalin, tamlik wa tamalluk, antara mal dengan mal. Kemudian akdu muawadhatin malin itu untuk nugget dan untuk makanan ya. Ini katakan riba itu untuk nugget dan makanan, tapi kalau selain itu nggak ada masalah kan. Ya, jadi untuk makanan sama makanan. Untuk apa? Untuk nugget emas dan perak. Nah, untuk masalah duit ini yang satu jenis ada khilaf antara ulama. Tapi yang jelas nanti akan dibahas secara mendetail ada di masalah riba nanti insya Allah. Ini masih dalam ta'riful ba' ini. Baik, jadi praktek ijol duit nih. Ijol duit itu ya jual beli namanya itu. Jadi saya punya uang, saya punya uang 5.000, saya punya uang 1.000-an 5, tak ijol no, itu namanya jual beli yang harus memenuhi persyaratan jual beli. Maka nanti dalam bab riba akan kita bahas. Maliatin, jadi maliat tadi dua intinya, harus benda yang bisa dimiliki, yang kedua punya nilai. Kalau tidak bisa dimiliki, bukan mal namanya, bisa dimiliki tapi tidak bernilai, bukan maliyah tapi mal. Maka ada mal, ada maliyah, itu beda. Maliyah itu ungkapan lain daripada mutamawal. Jadi kalau mal itu mutlaknya mal, baik punyanya atau tidak punya nilai. Maka 1 biji gandum itu mal, tapi tidak mutamawal. Tapi kalau punya nilai namanya maliyah atau mutamawal. Yufidu milka ainin atau yaktadi milka ainin. Jadi akdu muawadhatin maliyatin. Akad muawadhah yakni tamlik wa tamalluk, yang yaktadi menetapkan hukum milka ainin, kepemilikan atas benda, au manfaatin atau manfaat. Ini artinya dalam akad jual beli ini objek yang diperjualbelikan yang disebut dengan ma'qud alaih, dari pihak baik namanya mabe', dari pihak mustari namanya saman. Maka dikatakan jual beli kalau ada objek ini. Kalau tidak ada ma'qud alaih maka bukan jual beli. Ada mabe', tidak ada saman, apa yang mau dijual? Ada saman, tidak ada mabe', maka bukan jual beli.
Dengan adanya pertukaran atau muawadhah tadi dapat menetapkan satu kepemilikan ain atau manfaat. Ini menggambarkan objek yang diperjualbelikan saman atau mabe itu ada kalanya berupa ain, ada kalanya berupa manfaat. Yang dimaksud dengan ain ini adalah muqabilnya manfaat selain manfaat. Baik ain berupa ain muayyan atau ain berupa dain. Maka nanti kita bahas ada bai'ud-dain. Jadi dalam istilah fikih itu ada benda, ada manfaat, ada benda, ada dain, itu beda. Nanti kita bahas dalam bab apa namanya? Bai'ud-dain. Benda kepemilikan atas sesuatu dalam hukum Islam itu memungkinkan memiliki pada manfaatnya, memungkinkan memiliki pada bendanya, memungkinkan memiliki pada dain, itu beda. Kalau memiliki benda, misalnya saya memiliki benda ini, itu namanya ain, benda ini. Memungkinkan seorang memiliki manfaatnya. Saya tidak memiliki bendanya, tapi saya memiliki manfaatnya karena saya sewa. Atau tidak memiliki manfaat, tidak memiliki benda, tapi dain. Apa dain itu? Dain itu adalah tanggungan, atau kata lain zimmah. Zimmah itu artinya wi'aun i'tibariyun. Seolah-olah dalam diri kita itu ada wi'a. Wi'a itu wadah, seolah-olah yang tahullu fil huquq wal wajibat, yang di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, itu namanya dain. Kalau saya punya utang sama fulan, berarti di dalam diri saya ada tanggungan yang harus saya tunaikan, itu dain namanya. Dain ini adalah amrun i'tibariyun, sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan wujudnya, tetapi bisa dimiliki menurut mazhab Syafi'i. Kenapa bisa dimiliki? Karena dimungkinkan untuk tasarruf. Sebab pengertian milik dalam mazhab Syafi'i itu sekiranya yumkin tasarruf, bisa tasarruf, itu milik. Buktinya apa? Dalam bab zakat. Dalam bab zakat itu benda yang wajib dizakati itu harus benda yang bisa dimiliki. Baik berupa ain atau berupa dain. Contohnya begini. Saya punya satu batang emas, bobotnya itu 0,5 kilo, 1 nisab sudah. Dihutang oleh Zaid, saya hutang emasnya. Maka begitu dihutang Zaid, kepemilikan benda emas ini beralih kepada Zaid. Dan saya memiliki piutang namanya, yang ada di Zaid untuk membayar 1,5 kilogram emas sebagai tanggungannya Zaid. Dalam mazhab Syafi'i, emas tadi ini wajib dizakati. Kalau sudah berlalu 1 haul ada di tangannya Zaid, Zaid wajib menzakati emasnya. Karena emasnya sudah miliknya Zaid, bendanya milik Zaid. Saya sebagai pihak yang memiliki piutang, saya juga wajib mengeluarkan zakat, bukan atas emasnya, tapi atas piutang berupa emas. Nanti kalau Zaid sudah nyaur, berlalu 1 haul, maka saya wajib menunaikan zakatnya. Ini bukti bahwa dalam mazhab Syafi'i, kepemilikan itu memungkinkan kepada benda atau dain. Atau dengan kata lain, mal itu sesuatu yang bernilai itu tidak harus ain, tapi bisa berupa dain menurut mazhab Syafi'i. Oleh karenanya mazhab Maliki mengatakan ini aneh orang Syafi'i ini. Ada emas 1 dizakati 2 orang. Yang ngutangi wajib zakati, yang utang juga wajib zakat. Tadi karena beda pandangannya. Karena pandangan mazhab Syafi'i, milik itu sekira bisa tasarruf. Kalau dain bisa tasarruf, apa tasarrufnya? Bisa saya bebaskan. Fulan punya hutang kepada saya, berarti hutang itu milik saya. Apa buktinya? Bebas dan tidak usah nyaur, boleh. Itu menunjukkan adanya milik. Nah, maka yufidu yaktadi milkal aini, maksudnya jual beli itu menetapkan kepemilikan atas benda, baik itu benda nyatanya atau benda dalam bentuk dain, yang akan dibahas dalam bai'ud-dain atau akad salam. Yang kedua, au manfaatin, atau manfaat.
Tadi harta mal itu ada kalanya ain, ada kalanya dan ada kalanya manfaat. Manfaat itu juga mal. Menurut mazhab Syafi'i, manfaat itu benda yang bisa punya nilai. Apa buktinya? Buktinya ada akad ijar. Seseorang yang memiliki benda itu terkadang tidak memiliki manfaatnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki manfaat terkadang tidak memiliki benda. Dengan kata lain, benda dan manfaat adalah hal yang berbeda. Benda itu hal yang mal, syai', ya. Kemudian manfaat adalah syai' akhor, sesuatu yang lain. Buktinya, ada orang punya bendanya tapi tidak punya manfaatnya. Contohnya saya punya kendaraan, saya sewakan kepada Zaid. Kendaraannya milik saya, tapi manfaatnya miliknya Zaid. Sebaliknya, Zaid punya manfaatnya tapi tidak punya bendanya. Jadi benda dengan manfaat adalah sesuatu yang berbeda dan masing-masing punya nilai dan manfaat. Punya nilai, punya guna dan nilainya. Apa yang disebut dengan manfaat? Manfaat ini adalah sesuatu yang memiliki asar, tetapi tidak bisa terlepas dari bendanya. Para ulama, khususnya ulama muasir dan mutakhirin, membedakan antara asar dengan manfaat. Ada asar, ada manfaat. Kalau manfaat itu, asar itu tidak terlepas dari bendanya. Itu manfaat namanya. Asar, apa asar itu ya? Pengaruh. Misalnya kacamata ini manfaatnya untuk saya pakai. Nah, manfaat kacamata itu ada di sini, melekat di sini. Tidak bisa dilepaskan antara manfaat dan bendanya. Mobil itu untuk dikenai. Manfaatnya mobil dengan benda tidak bisa lepas. Ini karpet ini untuk ditempati duduk. Manfaat untuk ditempati duduk dengan bendanya tidak bisa terlepas. Itu namanya manfaat. Ada kalanya asar itu tidak dapat terlepas dari bendanya. Ada sesuatu yang dapat dirasakan. Asar itu dapat dirasakan. Dapat dirasakan tetapi bendanya tidak ada. Artinya tidak terlepas dari bendanya. Bukan tidak melekat kepada bendanya. Seperti ulama mengatakan salah satu contohnya adalah sinar. Sinar itu sesuatu yang asar tapi tidak dapat terlepas dari bendanya. Oleh kan dalam bab ghosab ulama mengatakan kalau kita menguasai manfaat daripada benda maka dikatakan ghosib, istilah hak. Tetapi kalau kita menggunakan manfaat dari milik orang lain itu dikatakan ghosib. Tapi kalau menggunakan asar maka bukan dikatakan sebagai ghosib. Karena tidak dapat dikatakan sebagai orang yang menguasai. Contohnya seperti, ini ada lampu di rumah saya, terus jendelanya buka, sinarnya sampai keluar, lalu saya ambil buku, ngampung, sorot sinarnya untuk baca buku. Ini namanya asar, bukan manfaat. Sehingga saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ghosab menguasai. Kenapa? Asar tidak bisa dikuasai. Nah, dari sini yang ingin saya sampaikan dalam praktek sini juga bayangan itu ya, Abdul. Inggih. Ya, bayangan itu juga ya. Ngiyup itu ada di apa? Bayangan. Nah, itu juga itu asar itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, para ulama berbeda pendapat. Apakah AC bisa ya, AC. Ademnya AC itu. Itu juga asar itu ya. Ademnya AC itu. Apakah boleh memperjualbelikan asar? Kalau manfaat jelas boleh. Tapi diakadkan boleh. Tapi kalau asar boleh tidak diperjualbelikan? Al-qiyas itu kalau kita ikut aturan yang semestinya tidak boleh. Kenapa? Jual beli itu tamlik wa tamalluk. Tamlik wa tamalluk itu menuntut adanya qobd serah terima. Kalau manfaat memang amrun i'tibari tapi kan melekat kepada bendanya. Sehingga serah terima manfaat dapat diwujudkan dengan serah terima bendanya. Loh kalau asar yang diserah terimakan apanya? Kalau tidak ada serah terima bagaimana tamlik wa tamalluk?
Kalau tidak tamlik, bagaimana mungkin diperjualbelikan? Menurut setengah ulama. Oleh karenanya di dalam masalah athar ini ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh menjual hak cipta. Karena hak cipta itu bukan manfaat tapi athar. Kalau kita ikut pada pengertian harus ada qobd, kalau jual beli apa yang akan diserah terimakan? Kan tidak ada. Seperti dalam hal hak cipta. Dan apalagi itu hak cipta terus itu kalau kita bikin buku atau ngarang buku terus atau kalau kita membuat ya hak cipta, kalau kita membuat film atau lagu itu kan ada royalti ya. Itu menurut Al-Qiyas mestinya tidak sah, mestinya diperjualbelikan. Tetapi pendapat ulama ba'dul mu'asirin mengatakan boleh, sebab itu sudah dianggap mal, punya nilai. Bukan, meskipun bukan manfaat tapi sama-sama punya nilai. Mengambil kaedah yang ada dalam mazhab Hanafi, bukan Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi itu hal-hal yang punya nilai, meskipun ini awalnya tidak punya nilai, maka boleh jadi. Sebagaimana dalam mazhab Maliki dan Hanafi itu bangkai itu dalam mazhab Syafi'i tidak punya nilai. Di samping najis juga tidak bernilai. Tetapi dalam mazhab Hanafi dan Maliki memang awalnya tidak punya nilai, tapi kalau orang-orang sudah mengatakan ini punya nilai, ya maka boleh diperjualbelikan menurut sebagian ulama. Nanti kita bahas dalam syaratnya. Au manfaatin ainin au manfaatin ala dawam. Nah, yang terakhir ada qaid lagi la ala wajil kurbah, tapi ini untuk penyempurnaan. Sebagian tidak menambah. La ala wajil kurbah ini maksudnya muawadhat tamlik wa tamaluk itu tidak dilandaskan atas dasar akad tabarruk, akad berderma. Karena akad itu ada kalanya tabarruk, ada kalanya bukan tabarruk. Tabarruk itu derma. Tidak ada motivasi pamrih, tapi semata-mata untuk berbuat baik pada orang lain. Seperti mengecualikan akad qard. Akad qard itu akad utang piutang. Akad utang piutang itu sebenarnya takrifnya mendekati dengan jual beli, hampir sama. Ada praktek tamlik wa tamalluknya, ada praktek muawadhahnya, ada praktek maliyahnya. Utang itu saya punya uang 1 juta, teman saya butuh uang, saya pinjam uangnya apa atau utang uangnya saya kasihkan. Berarti saya memilihkan uang 1 juta kepada teman saya ini. Konsekuensinya dia wajib untuk membayar atau nyaur kepada saya uang 1 juta. Di sini berarti ada tamlik wa tamaluk, ada muawadhah. Tetapi dalam akad qard ini tidak dilandaskan kepada unsur maliyahnya, bukan pada unsur motivasi karena malnya, tapi karena didasarkan pada tabarruknya atau menolongnya. Dalam akad jual beli tidak. Jual beli ini tidak dilandaskan pada tabarruk, sehingga dalam akad jual beli itu dimungkinkan mabek yang diperjualbelikan itu punya nilai lebih tinggi atau lebih rendah, boleh. Ngambil untung itu boleh, dan itulah memang karakter dari jual beli. Karakter jual beli itu memang untuk profit, untuk ngambil untung. Maka ittijar itu adalah jual beli itu. Kalau saya punya benda sarung yang nilainya 10.000, saya jual 20.000, boleh, tidak apa-apa. Untungnya tidak ada batasan, berapapun untungnya. Kalau mau ada yang mau 1 juta, boleh, tidak apa-apa. Saya kulak barang harganya cuma 10.000, tak jual 1 juta, mau dia. Bukan tidak ada unsur penipuan, sah, tidak apa-apa. Hanya saja kata Imam Ghazali tidak baik, karena laba itu jangan sampai melebihi 1/3 daripada harga pokok, itu adabnya. Tetapi prinsipnya jual beli itu dilandaskan pada profit, bukan pada tabarruk. Mengecualikan akad hutang piutang. Kalau hutang piutang tidak boleh berlandaskan profit. Kalau profit yang namanya riba. Oleh karenanya antaranya ribal qard dengan B itu ada kemiripan. Dan memang sudah terjadi pada zaman jahiliyah. Itu sebabnya kenapa orang-orang musyrik ya
itu ketika diturunkan perintah haram riba itu mereka menyangkal. Innamal bai'u mithlur riba. Apa bedanya? Kalau saya punya sarung harganya 10.000, saya jual 20.000, kok boleh dan tidak haram? Tapi kalau saya punya uang 10.000, saya utangkan, nyaur 20.000 kok tidak boleh? Apa bedanya? Nah, bedanya maka wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi ribal qard ini memang riba yang berlaku pada zaman jahiliyah. Oleh karenanya orang yang nganak no duit rentenir itu, apa bedanya orang jual beli untung, orang ngutang nggak ada beli untung? Berarti dia punya pikiran yang sama dengan orang-orang musyrik saat itu. Innamal bai'u, mereka nantang ketika Rasul mengatakan ribal qard, ditantang. Lu apa bedanya innamal bai'u mithlur riba? Baru Allah menerangkan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Beda, karena jual beli dibangun atas landasan profit. Silahkan kamu ambil untung kalau jual beli. Tapi kalau akad qard tidak boleh, karena akad qard harus dilandaskan pada tabarruk. Tabarruk itu berderma. Kalau berderma berarti motivasinya semata-mata menolong, bukan memanfaatkan kesempatan. Sehingga tidak boleh mengambil untung sedikit pun dari mukrid kepada muktarid. Jadi apa namanya, bunga bank. Jadi kalau saya ngutangkan 10 juta, ya sudah kembalinya 10 juta, kalau bisa dikurangi, kalau bisa. Kalau ngambil untung, kamu tak kasih utang 10 juta tapi harus bayar lebih 10%, maka itu bukan tabaruk, bahkan tergolong riba. Kullu qardin jaronaf'an fahuwa riba. Maka ada kalimat la ala wajhil kurba. Nah, ini secara singkat pengertian daripada akad jual beli.